Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, berkah dalam Gusti. Kita ketemu di ruang bersuara Bicara Desa. Kali ini kita sengaja menghadirkan Direktur Badan Usaha Milik Desa, atau sekarang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Kalurahan, BUMKAL. Akan tetapi sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, saya ingin membacakan sebuah quote of the day. Ketika kamu bohong ke aku, kamu membohongi satu orang. Ketika kebohonganmu kami siarkan, kamu membohongi setiap orang. Aiman Wicaksono, salah seorang jurnalis senior dari salah satu televisi swasta. Kita menghadirkan Direktur BUMKAL Kalurahan Sendangsari, Ibu Nani Eka Aris Susanda, Sarjana Ekonomi. Selamat datang, Bu. Terima kasih, Bapak, sudah diundang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Kalurahan Sendangsari. Kita kepengen bincang-bincang sedikit gitu. Menjabat direktur sudah lama? Sampun, Bapak, ini tahun kelima kami. Oh, berarti Ya. sejak tahun berapa? Sejak tahun 2018. Oh, Iya. berarti seluk-beluk tentang BUMDes sudah cukup cukup di luar kepala kira-kira ya. Insya Allah kalau Kalau sekarang BUMDes sendiri sebenarnya orientasinya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Oke, baik. Sebenarnya kalau badan usaha milik desa kita, intinya adalah untuk memanfaatkan potensi yang ada di kalurahan untuk meningkatkan PAD kalurahan sendiri, tentunya dengan pemberdayaan masyarakat juga. Inti pokoknya kegiatan kita di situ, Pak. Iya. Nah, mungkin bisa diberikan contoh pemberdayaan masyarakat, terus juga peningkatan PAD. Nah, ini contoh-contoh realnya seperti apa? Oke, baik. Untuk PAD dulu, alhamdulillah kita setoran PAD untuk setiap tahunnya di atas 100 lebih. Dan semoga itu bermanfaat untuk desa. Kemudian kami memiliki 2 unit usaha, itu 1 unit keuangan seperti bank konvensional lainnya, simpan pinjam. Kemudian yang kedua itu sektor real, itu unit perdagangan dan jasa. Nah, di situ sub kegiatannya kita langsung menyentuh kegiatan ekonomi masyarakat, karena kita kan melayani setiap kebutuhan klien yang ada, yang masuk ke kami. Jadi misal butuh catering, butuh persewaan, butuh produk, kita usahakan memakai produk-produk dari masyarakat sendiri aja. Jadi dari Sendangsari dikembalikan kepada Sendangsari. Iya, betul. Kalau tadi disampaikan setoran PAD itu di atas 100 juta. Itu tahun kapan atau tahun berapa? Semoga tidak salah, di tahun 2018 kita sekitar 120-an, kemudian di tahun selama saya menjabat di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu sekitar di tahun 2 sampai tahun ketiga itu 140-an. Kemudian di tahun 2021 kita agak turun menjadi 117. Ini semoga di tahun kelima bisa naik lagi. Gitu. Berarti 117 itu 2021. Iya, kemarin benar-benar terhajar COVID. Kalau penyebabnya sendiri? Kalau penyebabnya sendiri sama seperti bank lain, itu karena COVID, Pak. Jadi kemampuan bayar berkurang, kami juga harus lebih hati-hati untuk pencairan kreditnya gitu. Nah, sekarang tadi disampaikan kalau kemampuan bayar berkurang, mungkin ada kiat-kiat atau sebuah strategi sehingga saya pikir kan kalau ada penurunan dari 140 ke 117, rentangnya tidak terlalu masih dalam batas kewajaran karena masih di atas 100 juta ya.
Nah, tapi kiat-kiat untuk tetap mengantisipasi kemampuan bayar ketika ada musibah COVID-19 Iya. kemarin seperti apa, bisa dijelaskan? Jadi kita kan kalau dengan nasabah kita kan masyarakat Sendang Sari seperti keluarga gitu Pak. Jadi kita juga menjaga hubungannya harus tetap harmonis. Kita tidak bisa memaksa seperti debt collector gitu Pak. Jadi kita dengan kekeluargaan, Bapak sagetnya bayar berapa, kita tampung Pak. Jadi mereka nggih dengan itikat baik, tidak sesuai angsuran, nyicil sedikit-sedikit gitu. Bisanya kita seperti itu Pak. Tapi kalau untuk memaksa gitu mboten saged. Ya, jadi taruhlah kira-kira andaikan harus angsurannya 10.000 tapi Ya. baru punya 4.000 Nggih, diterima gitu nggih, ya. gitu Itu salah dengan satu. nggih. Ya, salah satu strategi agar tidak Tidak macet sepenuhnya. Nggih. Kalau boleh tahu sebenarnya jumlah nasabahnya berapa sih Bu? Jumlah Sekalurahan. sekalurahan nggih. Kalau sampai sekarang 326 itu yang aktif, yang lancar maksudnya. Jadi hampir 400 kalau total. Oh, total hampir 400. Iya, tapi ada yang lancar dengan yang ada tunggaan gitu. Oh. Kalau yang macet sendiri ada? Kalau tunggaan sih saya pikir sebulan belum bisa, 2 bulan belum bisa, tapi mungkin bulan ketiga bisa gitu kan. Tapi kalau yang sama sekali macet ada? Jadi gini Pak, tunggaan ada 4 macam, ada gitu. tunggaan ada tunggaan 30 hari. Nah, seperti itu. Nah, tunggaan yang masuk 150 hari itu hitungannya macet. Tapi tetap ada yang tetap berusaha bayar. Ada Pak. Nah, kalau tunggaan yang 150 hari sudah masuk kategori macet. Iya. Mensiasatinya apa Bu? Kita tetap mengingatkan kalau beliau mempunyai tanggung jawab di BUMDes, bagaimanapun sampai kapanpun harus dibayar. Jadi kita memberi surat pemberitahuan tentang kewajiban beliau. Kita tidak langsung nagih, hanya pemberitahuan, mengundang untuk berkoordinasi istilahnya. Nanti mau digimanakan ini, gitu Pak. Misalnya seperti itu. Sekarang dari setoran PAD. Iya. Dari setoran PAD ini kira-kira punya target yang untuk 2022 kira-kira dari 117 bisa kembali naik atau asumsinya malah turun? Iya. Jadi di trimester ketiga kita sudah mencapai PAD untuk laba niku 180 dan 16, 186. Itu kan berarti masih 94 ya. Ini masih 3 bulan. Insya Allah lebih dari tahun kemarin Pak. Lebih Karena dari 117. untuk jasa keuangan sudah membaik. Insya Allah. Oke. Sekarang kalau yang berkaitan dengan sektor real. Iya. Yang berkaitan dengan sektor real mungkin bisa dijelaskan, tadi kan ada dua usaha fotokopi ya. Iya, kami ada yang satu fotokopi. tadi usaha apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan ini awalnya seperti apa. Terus proses perjalanannya sampai dengan hari ini sudah berapa lama dan seperti apa. Jadi ceritanya ini agak panjang dulu karena kelurahan kita kan sering disewa aulanya nih Pak. Nah, di dalam persewaan itu kan ada kegiatan apa-apa. Nah, BUMDes bisa melakukan pengadaan untuk kegiatan itu. Nah, di tahun 2019 kita menambah 1 unit selain jasa keuangan itu unit event organizer. Di situ nggih niku melayani setiap kepentingan klien di kelurahan. Kemudian karena kita kena COVID tadi Pak, omset benar-benar turun karena tidak ada acara, kan harus Zoom meeting dan nggak ada pertemuan. Wah, kita mati ini harus gimana? Kemudian di Agustus 2020 setelah rapat antara pemilik, pengawas dan pengelola,
ini kita alihkan aja menjadi unit perdagangan dan jasa karena sub kegiatannya jadi lebih fleksibel. Terus untuk melayani kebutuhan desa juga tentang fotokopi dan ATK. Akhirnya di akhir Juli 2020 kita perubahan RKA, kemudian di Agustus 2020 kita langsung buka fotokopi dan penjualan ATK. Nah, sampai sekarang kita jadi kalau yang inti itu kita ada 1 staf di sana, kemudian itu tadi tetap kegiatan untuk menyediakan kebutuhan klien kita tetap laksanakan. Karena itu nopo nggih, BUMDes kan sekarang menjadi ujungnya misal jadi kalau warga punya produk untuk keluar BUMDes yang membantu gitu Pak. Dan kemudian kita juga ada ini kita menjadi salah satu desa budaya binaan dari Dinas Koperasi lewat program G2RT gitu. Kalau yang tadi ada 2 sektor real, mungkin bisa dijelaskan gitu. Masing-masing ini kira-kira prospeknya seperti apa, pendapatannya seperti apa, apa bahasanya kira-kira oh ini menguntungkan harus saya pertahankan atau ini sangat minimalis mungkin pada suatu saat perlu dievaluasi kalau perlu diganti atau bagaimana? Untuk di tahun kemarin kita untuk pengurus niku tidak ada gaji. Jadi maksudnya untuk struktur niku yang digaji cuma staf yang jaga. Jadi tuh ada laba terlihat gitu. Nah, mulai tahun ini kita digaji gitu loh Pak. Ternyata biaya operasionalnya terlihat nyata nggih. Dan itu labanya minimalis sekali karena kita nggih jualan ATK dan fotokopi kan standarnya sudah ada. Itu kalau kita mau naik lebih kan nggih susah. Sedangkan kita juga melayani orang kita sendiri dari desa. Nah, itu boleh dilaksanakan terus tapi kita harus memperluas usaha kita Pak. Jadi tambahan produk-produk yang harus kita jual. Salah satunya kita bergerak pelan-pelan untuk menjual produknya masyarakat gitu. Kalau produk masyarakat yang sudah dijual melalui BUMKAL apa saja? Produk jadi gini Pak, setiap kegiatan kita usahakan untuk display produk. Kalau menjual memang belum maksimal tapi harapan kita sekarang memperkenalkan produk dulu. Nanti pasar akan terbentuk sendiri. Karena di program G2RT ini kita juga diperkenalkan dengan orang-orang yang luar biasa Pak. Jadi kita punya kesempatan untuk ekspos produk yang unggulan di Sedangsari Pak. Tinggal kita monggo ini produk kita, nanti semoga pasar terbentuk sendiri gitu. Tadi disampaikan yang ada fotokopi, ATK itu disampaikan perlu memperluas. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira apa planning yang sudah ada di benak seorang direktur BUMKAL bahwa ini harus saya perluas ternyata karena ketika seperti ini kita keuntungannya minim gitu. Kalau saya yang penting tidak mematikan usaha lokal, pengen jadi supplier untuk warung-warung yang di sini Pak. Konkretnya bisa seperti apa? Misal untuk seperti supplier untuk kelontong, misal kita kan punya kerjasama dengan Gapoktan, jadi Gapoktan kita ambil terus nanti kita jual ke warung. Bayangan saya baru seperti itu Pak. Terus pengen tetap memaksimalkan untuk memasarkan produk Sedangsari. Gitu. Kalau saya ini sering dengar sih, tapi saya kan nggak paham. G2RT itu apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi di awal 2021 kita niku dipanggil ke ke Jogja. Itu ada pertemuan kalau kita sebagai Desa Rintisan Budaya menjadi salah satu desa pendampingan Dinas Koperasi lewat program G2RT. G2RT itu adalah Global Gotong Royong Tetrapreneur. Nah, di situ intinya adalah berbisnis tapi menggunakan jiwa sosial kita, yaitu gotong royong. Biasanya kan gotong royong hanya untuk kegiatan sosial nih. Nah, ini gotong royong kita usung untuk berbisnis. Jadi konsepnya dari
hulu ke hilir Pak. Kebalik nggak ya? Nah itu. Jadi nanti produsen dari masyarakat, kemasan dari masyarakat, BUMDes yang menjual. Konsepnya seperti itu. Jadi semua ada di situ lingkupnya. Itu tadi konsep. Ya. Nah sekarang secara faktual yang Ya. sudah dilakukan oleh Bumkal. Iya baik. Jadi di situ ditentukan ketua. Jadi kita ada tim 15 G2RT Pak. Itu ditentukan dari sana membentuk itu dan ketuanya harus direktur BUMDes. Kemudian ke bawahnya ada unsur-unsur masyarakat. Jadi dari KWT, Gapotan, Karang Taruna. Harapannya semua bekerja sama. Nah, untuk sekarang kita tim 15 sudah terbentuk, sudah berjalan dan kita menghasilkan ini Pak, produk unggulan. Jadi dari G2RT ini ada produk unggulan yang kita up-kan, harapannya nanti suatu saat orang akan mencari telang tuh jualnya di mana? Di Sendang Sari gitu. Nah, untuk sekarang kita mempunyai produk-produk Niko dan ini kemarin kita baru kirim ke Jakarta, Pak. Sudah mulai pemasarannya sudah mulai. Kalau dimulainya G2RT tadi tahun 2021. Iya. Sudah ada 1 tahun sampai dengan hari ini? Hampir 2 ya. Oh, awal hampir 2 tahun. Nah, ketika hampir 2 tahun, selain produk UMKM seperti telang, mungkin ada produk yang lain? Jadi berdasarkan apa nggih? Dari sananya, dari sekretariat niki diusahakan untuk memperkenalkan produk unggulan 1 dulu. Jadi kita fokus nggih. Jadi dari sana niku produk utamakan 1 dulu, kemudian kemasan, proses distribusi atau apa ada skemanya Pak. Jadi sudah ada aturannya. Seperti ini kan ada 3 kemasan. Ini karena niku Pak, kurasinya dari sana harus seperti itu. Nah, nanti kalau misal telang sudah berjalan dengan baik, dapat kita unggulkan yang lain. Kita kan dulu pas awal mau memperkenalkan olahan Garut. Kita kan sudah berjalan nggih, tapi ternyata tidak bisa karena itu bahan bakunya kan kita belum bisa memenuhi Pak. Jadi diusahakan itu dari bahan baku sampai kemasan harus dari Sendang Sari. Izin gitu. Mahal nggak sih Bu telang ini kalau beli di Bumkal gitu? Jangan-jangan mahal nih. Mahal Pak. Jadi ini kemasannya bagus sih. Iya. Jadi kita gini Pak, ada standar kemasan. Ini niku kemasan reguler, mohon maaf. Kemasan reguler niki yang ini sekitar 20 gram niki harganya 22.000. Terus ada kemasan retail. Kemasan retail itu yang kemasannya biasa. Itu 15.000. Jadi kita berjualan disesuaikan dengan pangsa pasarnya. Ini kita nanti jualnya di bandara, Pak. Iya, yang kualitas ya. Nah, selama ini sudah 2 tahun sudah ada, kalau kuantitasnya ada berapa yang sudah berhasil di Ini saya malu ini. Sebenarnya belum maksimal Pak, karena kita untuk penentuan ini kita kemasan aja kita belum lama Pak. Gitu ya. Fixnya seperti ini tuh itu lama sekali. Dan untuk penjualan kita karena sudah pede ada kemasan seperti ini baru kita mulai jual. Mulai ini Pak, kemarin baru belum lama. Jadi kita kemarin ikut Jogja Halal Festival, bekerja sama dengan Basnas juga, gitu. Memang belum maksimal Pak. Kalau tadi disampaikan sempat mengirim ke Jakarta juga, itu sudah berapa? Oh ya, itu udah masing-masing 10 pieces. Dan nanti ini sudah di WA lagi, mau tambah lagi. Semoga bertambah. Nah, seperti yang di luar daerah. Iya. Itu apa memang baru yang di ibu kota itu atau mungkin sudah ada yang lain sebenarnya? Baru itu Pak. Baru itu. Nah, mereka ngerti itu dari mana? Dari karena sebuah pertemanan atau dari apa? Awalnya Pak dari pertemanan saja. Makanya ini saya harap kita dari desa kemudian dari BUMDes masyarakat saling bersinergi dimasukkan ke lapak desa gitu Pak. Sekarang gini, tadi disampaikan ada G2RT,
ada produk pemasaran UMKM, Iya. kira-kira kayak gitu. Nah, selama ini sudah ada belum kira-kira apa, rencana program atau planning dari Bumkal itu Iya. sendiri yang memang itu muncul dari Bumkal, kan kira-kira gitu. Saya kok kepengen seperti ini, saya punya konsep seperti ini. Nah, kira-kira sudah ada atau belum? Kalau kami sebagai BUMDes kan apa nggih sebagai wadah untuk memasarkan gitu nggih. Jadi harapannya tahun depan semua produk UMKM bisa kami gandeng Pak untuk kita display, kita jual, kita pasarkan di gerai kami. Dan salah satunya untuk mendapat pasar kan kita harus memperkenalkan dulu. Makanya kita sekarang ada etalase di aula itu. Rencananya kami untuk display produk. Jadi tanpa susah payah memperkenalkan, ada tamu datang, oh ternyata ada produk gitu. Hal yang baru terpikirkan itu Pak. Belum ada yang lain? Nopo nggih, tahun depan insya Allah kita didhawuhi dari kalurahan untuk mengelola peternakan dan RMU. Nah, mungkin itu bisa digandeng untuk menjadi sebuah wisata agrowisata nggih. Nah, di situ nanti kita produk-produk bisa kita jual nggih, baik dari segi jasa edukasinya, wisatanya, kemudian produk-produk kan bisa sambil jalan bareng-bareng gitu, Pak. Belum tertarik semisal ini. Nggih. Semisal Ibu Direktur kan ya. Sering koordinasi lah dengan Pak Lurah. Iya. Gitu kan. Seumpama Pak Lurah saya kepengen dibangunkan outlet gitu. Iya. Sehingga tidak hanya di gerai gitu, tapi ada outlet ya, karena di sini mungkin outlet itu juga bisa kan ditaruh di dalam balai desa atau di mana. Kira-kira sudah sempat, itu salah satu contoh saja. Artinya sempat belum ada komunikasi. Sudah. Alhamdulillah sudah, tapi karena memang masih terbentur anggaran dan lain sebagainya. Sebenarnya konsepnya sudah masuk ke situ Pak, mau dibangunkan sebuah rumah untuk istilahnya saya lupa, rumah display gitu Pak. Iya, ada istilah seperti ya, itu. outlet gitu ya. Nggih. Nah, kalau dari dari ini kan sudah ada produk dari UMKM. Nah, yang ada di Kalurahan Sendang Sari sendiri sebenarnya yang ini bisa cukup menarik pasar. Selain telang, adakah yang lain produk UMKM? Ada Bapak, kita sebenarnya sudah mempunyai olahan yang lebih unggul dulu yang sudah dipasarkan, sudah jalan itu dari olahan dari umbi Garut itu malah sudah berjalan lama Pak. Kalau ini kan memang kita munculkan tiba-tiba Pak, jadi belum. Kalau yang sudah berjalan malah olahan dari Garut, kemudian kita juga punya olahan sabut kelapa itu. Ya, sebenarnya banyak potensinya Sendang Sari. Nah, ketika ada tadi dicontohkan ada umbi Garut. Iya. Terus peran Bumkalnya di mana ini? Kalau telang kan sudah jelas ini kita push terus gitu kan. Nah, sekarang dalam tanda kutip mensupport umbi Garut ini bagaimana? Umbi Garut kan sudah berjalan, kita tinggal bantu memasarkan Pak. Itu tadi seperti ada kegiatan, kita pastikan diusahakan sekali ada semacam bazar. Nah, isinya itu nanti produk-produk Sendang Sari, salah satunya olahan umbi Garut Biko. Tadi disampaikan kalau di G2RT itu ketua atau koordinator tadi? Ketua Pak. Ketua otomatis harus direktur. Sempat punya rencana enggak Bu Direktur ini, taruhlah karena saya otomatis ketua, maka saya perlu menambah tenaga, menambah manpower, menambah personel untuk melakukan A, B, C, D, kira-kira kayak gitu.
sempat terpikirkan hal tersebut? Nggih, di tim 15 itu sudah ada masing-masing jabatan yang sudah punya tugas masing-masing. Nggih. Sebenarnya kalau itu optimal Pak, sudah bisa berjalan. Tapi karena memang untuk program G2RT ini di Sendang Sari belum maksimal Pak. Jadi ada beberapa yang kita isinya tuh orang-orang penting semua yang punya kesibukan sendiri-sendiri nggih. Untuk ngadoke untuk bekerja gitu nggih masih perlu usaha gitu. Andai kan sebenarnya mencoba merekrut dari luar gitu, terus mereka kita kasih sebuah target bahwa tugasmu, kewajibanmu seperti ini, sehingga produk yang sekarang yang sekarang disupport oleh Bumkal ini semakin peningkatannya kelihatan, itu kira-kira. Iya betul. Itu semacam yang tenaga marketing untuk Pak. Itu bagus itu nggih Pak, baik. Malah dapat masukan. Enggak, ini Emang saja sih apa. Oke. Iya. Terus untuk tahun 2023 apa yang direncanakan Bu Direktur? Ini menjadi pertanyaan sulit. Tentu saja melaksanakan, masih banyak PR menurut saya Pak, terutama untuk UMKM ini Pak, karena belum berjalan secara belum berjalan baik gitu loh. Kemudian untuk jasa keuangan karena tidak bisa diapa-apakan ya, karena itu ada aturan tersendiri, ada SOP-nya gitu. Itu tinggal berjalan, diusahakan yang sudah ada tidak menjadi lebih buruk. Kita ingin memperbaiki keadaan malah. Kemudian kita sebenarnya BUMDes kan derek dawuh desa. Kalau untuk tahun 2023 kita insya Allah itu tadi Pak, nambah kegiatan untuk edu agrowisatanya tadi. Kalau Bumkal ini tadi disampaikan dengan bahasa yang cukup halus gitu, derek dawuh desa gitu. Pernah nggak bertanya ke pemerintah kelurahan, boleh nggak saya ini punya ide gitu? Sebenarnya boleh Pak, tanpa boleh. Tapi kan perlu sungkan gitu ya. Oke. Sekarang selain itu tadi disampaikan BKK yang tadi disampaikan. BKK Mandiri Pangan. BKK Mandiri Pangan. Nah, itu yang Ibu Direktur rencanakan seperti apa sih Bu? Pengelolaan tersebut? Iya. Pengelolaan kan ada dua tempat istilahnya, untuk peternakan dan RMU. Untuk peternakan intinya dua ini kita harus memberdayakan warga. Jadi kita nggak boleh ngambil, bukan nggak boleh sih, diusahakan ada warga yang handle di kegiatan itu Pak. Kemudian dalam kegiatan itu istilahnya di BUMDes capek nanti dapat hasil, gaweanmu oke, bayarmu oke. Jadi kita bagi pendapatannya dengan sistem bagi hasil gitu Pak. Jadi tidak seperti PNS. Ya, bayarmu tetap segitu. Ini nanti lebih pakai asas proporsional. Iya, betul. Kan kira-kira kayak gitu. Memang tanggung jawabnya besar ya, memang dia memiliki hak yang lebih besar juga. Betul, Bapak. Tapi ada nggak mungkin itu tadi kan aspek pengelolaan yang saya maksud, ada target-target bahwa mungkin tadi ada peternakan, ada RMU. Kalau peternakannya saya kepengen ini nanti berkembang seperti ini, terus RMU-nya seperti ini. Nah, ini kira-kira kiat-kiatnya seperti apa? Aduh, ini masih dalam angan-angan Bapak. Oh gitu. Masih PR berat tapi kan sekali. Pasti kan, atau belum ada kepastian dari pemerintah kelurahan juga? Kalau dari pemerintah kelurahan sudah ada kepastian, besok BUMDes yang mengelola. Jadi tapi untuk saya sendiri karena keterbatasan kami pribadi, baru tergambar itu
yang pertama kalau peternakan itu harus kambingnya harus bertambah lah gitu. Oh, gitu. Nggih. Kemudian kita pengen itu menjadi sebuah destinasi wisata, terutama untuk anak-anak belajar. Jadi kalau bisa kan nanti kita kerjasamanya dengan sekolah-sekolah sini dulu Pak. Gitu. Nggih. Kemudian yang RMU kita itu kan sebenarnya RMU itu konsepnya adalah lumbung. Jadi kita menyiapkan harus ada gabah di situ. Harapannya warga butuh beras ngambilnya ke kita. Tapi kan bagaimanapun BUMDes harus setor PAD. Istilahnya seperti itu. Jadi kita tetap butuh marketing untuk menjual keluar, Pak. Gitu. Nanti jadi kita itu targetnya harus punya marketing juga besok. Memang peternakannya apa yang dia ini ternak apa Oh, sih? belum ya, Belum. oke. Jadi peternakannya itu kambing, Oh, Pak. gitu. Nggih. Jumlahnya? Jumlahnya 30 sekarang. 30. Iya, Nah, dan- tadi harus lebih, berarti punya target dong. Berarti Iya. dalam kurun waktu 1 tahun ini menjadi 1.000 atau berapa gitu. Mungkin Iya. ada target ke sana. Oke, kita karena usaha harus mempunyai rencana ke depan dan harus badi. Jadi kita pengennya besok kambing harus tambah 35. Kalau jadi gitu Pak, kita kemarin kan pemaparan sedikit ke dinas. Ternyata ngitung-ngitung biaya operasional tuh banyak Pak, terutama di pakan. Iya. Terus saya matur gini, ini kambing harus dipaksa mana masing-masing 2 baru bati gitu Pak. Gitu. Dipaksa dalam tanda kutip ya maksudnya, Nggih, dipaksa nggih. dalam tanda kutip. Iya, jadi kan nutrisi apanya Ya. harus dijaga gitu. Berarti paling tidak kalau masing-masing 1 ekor 2 berarti harus jadi 60 lah targetnya kan kira-kira. Iya. Oke. Sekarang kalau yang berkaitan dengan rencana destinasi Iya. objek wisata, Nggih. mungkin sudah ada bayangan atau konsep besok mau saya bikin apa gitu, atau masih menunggu serah terima dari pemerintah kelurahan ini gitu. Mungkin kalau desa pengennya serah terima saya langsung jalan gitu. Oh ya. gitu, berarti kalau langsung jalan sudah Harus punya punya, gambaran ya. ya. Fair sekali nih. Jadi untuk konsep saya memang nanti harus dibantu banyak pihak Pak. Saya Gitu. konsepnya baru tadi itu Pak, untuk edukasi itu. Oke. Karena kan kami juga kita punya mitra juga petani milenial ya, Mas Rizky Niko. Nah dia kan juga outbound. Jadi nanti kita kerjasamanya di situ Pak. Jadi bisa kalau yang wisata bisa melihat peternakan, Nggih, bisa harapannya. ikut Makani lah. makani Nggih, kan kira-kira nggih. bisa untuk outbound juga Iya, gitu ya. sasarannya ke anak-anak SD sampai gitu lah. Nggih. Oke. Ini terakhir, mungkin ada closing statement. Jadi harapan untuk Bumkal, harapan kepada pemerintah kelurahan, dan mungkin harapan kepada masyarakat atau khususnya para pengelola atau mereka yang berkegiatan di UMKM. Kita persilahkan. Iya, baik. Harapannya ke depan tentu saja BUMDes niku berjalan sangat baik nggih. Jadi untuk peningkatan PAD juga ada peningkatan gitu. Kemudian untuk pemerintah kelurahan sebagai pemilik, alhamdulillah kan sampai sekarang sinerginya sudah bagus, mendukung sekali semua kegiatan BUMDes Pak. Jadi harapannya ini tetap berkelanjutan dengan baik. Ya. Kemudian untuk warga masyarakat yang mempunyai UMKM, kami terima kasih sekali meskipun kita sedang berproses dan tidak mudah, tapi setiap saya minta bantuan, minta apa, beliau dengan senang hati Pak ngasih produknya. Tiba-tiba minta produk langsung ada, itu buat kami itu suatu yang luar biasa. Jadi saya mohon semua jangan menyerah begitu saja karena kita proses masih panjang. Kemudian saya boleh ngucapin terima kasih nggih. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah secara langsung maupun tidak langsung sudah mendukung kegiatan BUMDes. BUMDes sampai saat ini tidak ada apa-apanya tanpa panjenengan semua. Baik itu yang mengkritik, mendukung, itu buat kami itu sebuah
masukan buat kami untuk lebih baik. Dan kami mohon maaf bila belum maksimal, karena menurut kami juga memang belum maksimal, Pak. Gitu. Iya, Ada yang lain atau cukup? sudah. Sudah cukup? Kayaknya Oke. sudah. Terima kasih Ibu Direktur Eka Nani Eka Aris Susanda Sarjana Ekonomi sudah memberikan informasi kepada masyarakat khususnya Kelurahan Sendang Sari. Demikian bincang-bincang saya dengan Direktur Bumkal Kelurahan Sendang Sari. Kita akhiri. Saya Besma Barata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.